Berikut adalah ringkasan rasio keuangan PT Unilever Indonesia periode tahun 2023-2024. Dapat dilihat di sini, rasio keuangan PT Unilever Indonesia di tahun 2023 dan 2024, baik pada liquidity ratio atau rasio likuiditas, profitability ratio atau rasio profitabilitas, turnover ratio atau rasio perputaran, maupun pada leverage ratio atau rasio leverage, hampir semuanya mengalami penurunan. Jika kita lihat di sini, angka di tahun 2024 rata-rata lebih kecil daripada angka di tahun 2023. Gambaran penurunan ini ditunjukkan dengan kondisi yang negatif seperti likuiditas memburuk di semua indikator, profitabilitas menurun secara konsisten, leverage meningkat ke tingkat yang berisiko, dan juga efisiensi operasional yang menurun. Meskipun ada di beberapa kondisi positif, seperti total asset turnover yang meningkat drastis, interest coverage yang masih kuat meskipun menurun, dan return of equity atau ROE yang juga meningkat, tetapi tetap saja PT Unilever Indonesia perlu fokus pada perbaikan manajemen kas, efisiensi operasional, dan juga restrukturisasi utang untuk mengurangi risiko keuangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ini adalah ringkasan rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode tahun 2023 dan 2024. Jika pada rasio keuangan PT Unilever Indonesia periode tahun 2023-2024, hampir di semua kondisi diperlukan perhatian untuk perbaikan karena mengalami beberapa penurunan, pada rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode tahun 2023-2024, jika kita lihat secara keseluruhan masih berada pada kondisi yang lebih baik. Kondisi itu seperti likuiditas tetap sangat sehat meski turun ringan, profitabilitas membaik di semua indikator, struktur modal konservatif dan sehat, interest coverage menguat signifikan, dan penagihan piutang lebih efisien. Meskipun begitu, tetap saja ada beberapa area yang perlu diperhatikan, seperti current dan quick ratio yang menurun meski masih sehat, lalu perputaran aset dan inventory yang sedikit melambat. Jadi jika dibandingkan dengan PT Unilever Indonesia, PT Indofood menunjukkan kinerja keuangan yang jauh lebih sehat, seperti likuiditas sangat baik versus menurun, lalu profitabilitas sangat stabil dan meningkat versus menurun, kemudian struktur modal konservatif versus berisiko tinggi, dan manajemen utang sehat versus leverage berlebihan. Dan jika disimpulkan secara keseluruhan, PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan kinerja keuangan yang lebih solid dan lebih sehat dengan tren perbaikan di sebagian besar indikator, terutama profitabilitas dan kemampuan bayar bunga. Berikut adalah perhitungan rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk versus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas. Seperti kita ketahui, rasio likuiditas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar. Rasio likuiditas memiliki 3 rasio utama. Yang pertama, current ratio, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan seluruh aset lancarnya. Yang kedua, quick ratio, sama seperti current ratio tapi tidak menghitung persediaan karena tidak secepat diuangkan. Yang ketiga, cash ratio, yang hanya menghitung kas dan setara kas, dan paling konservatif. Pada rasio likuiditas, PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan current ratio dari 0,55 kali di tahun 2023 ke 0,45 kali di tahun 2024. Yang berarti untuk setiap Rp1 hutang jangka pendek hanya tersedia 0,45 rupiah aset lancar. Ini jauh di bawah standar sehat 1,0 kali.
Lalu quick ratio bahkan hanya 0,24 kali tahun 2024, turun dari 0,34 kali di tahun 2023. Yang artinya jika persediaan tidak diperhitungkan, aset lancar yang tersisa sangat kecil untuk menutupi utang lancar. Cash ratio PT Unilever sangat rendah di 0,06 kali tahun 2024, turun dari 0,09 kali di tahun 2023. Yang artinya kas hanya cukup untuk melunasi 6% dari total utang jangka pendek, dan ini menunjukkan posisi kas yang sangat kritis. Sementara pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, pada tahun 2024 current ratio PT Indofood sebesar 2,15 kali, turun dari 2,52 kali di tahun 2023. Yang artinya untuk setiap Rp1 hutang jangka pendek, perusahaan memiliki Rp2,15 aset lancar. Meskipun turun, angka ini masih sangat sehat karena jauh di atas 1,0 kali. Lalu, quick ratio PT Indofood turun dari 2,06 kali tahun 2023 ke 1,67 kali tahun 2024, yang menunjukkan meskipun aset lancar cukup, sebagian besar masih dalam bentuk persediaan, namun tetap berada dalam zona aman. Cash ratio pada PT Indofood meningkat dari 0,87 kali di tahun 2023 ke 1,04 kali di tahun 2024, yang artinya posisi kas PT Indofood cukup untuk melunasi seluruh utang lancar jika diperlukan. Yang perlu menjadi perhatian PT Unilever Indonesia adalah perusahaan perlu segera meninjau manajemen modal kerja atau mencari pendanaan jangka pendek untuk menghindari risiko gagal bayar. Sedangkan pada PT Indofood, meskipun terjadi penurunan kuren dan quick ratio, posisi likuiditas PT Indofood masih sangat kuat dan stabil, bahkan membaik dari sisi kas. Dan jika dibandingkan, PT Indofood jauh lebih sehat secara likuiditas dibanding PT Unilever. PT Indofood memiliki cash ratio lebih tinggi yaitu 1, sementara PT Unilever bahkan current rasionya di bawah 1, yang menunjukkan masalah likuiditas serius. Kemudian quick ratio hanya 0,24 kali yang menunjukkan kemampuan bayar utang sangat terbatas, dan juga cash ratio sangat rendah yaitu 0,06 kali yang menunjukkan posisi kas kritis. Rasio selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efisien dan menguntungkan perusahaan dalam mengelola penjualannya, asetnya, dan juga modal pemilik. Dalam rasio profitabilitas terdapat 5 rasio utama. Yang pertama adalah gross profit margin atau margin laba kotor. Yang kedua, operating margin atau margin operasi. Yang ketiga, net profit margin atau margin laba bersih. Yang keempat, return on asset atau ROA. Yang kelima, return on equity atau ROE. Pada PT Unilever Indonesia Tbk, gross profit margin turun dari 49,7% tahun 2023 ke 47,6% tahun 2024, yang menandakan beban pokok penjualan meningkat atau